Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ilham. Saya dari kelas 11/4, absen 29, asal sekolah saya SMA Negeri Arjasa. Di sini saya akan membahas tentang korupsi. Yang pertama ialah pengertian, yang kedua faktor penyebab, yang ketiga teori-teori, yang keempat pandangan atau pendapat saya tentang korupsi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Nah, korupsi itu adalah sebuah bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang perseorangan atau suatu organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas dua teori. Teori pertama adalah teori Ramis-Torres. Menurut Torres, sebuah korupsi akan terjadi jika memenuhi persamaan. Syarat tersebut terlihat bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan, crime of calculation, bukan hanya sekedar keinginan atau passion. Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil atau reward yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari penghasilan yang dilakukan oleh seorang itu. Semisal kayak kerja atau apalah, pokoknya hasilnya itu lebih tinggi dari gajinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori Jack Blocknegon Theory. Menurut Jack, akar penyebab korupsi ada 4, yaitu G. Greedy, O. Opportunity, N. Needs, dan E. Expose. Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity, sistem yang memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Needs, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Dan yang terakhir, expose, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi tidak memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi secara internal. Penyebab korupsi secara internal berasal dari diri sendiri dan dorongan dari keluarga, sedangkan penyebab korupsi secara eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang atau individu. Bisa juga faktor penyebabnya dari keserakahan atau pokoknya akan keserakahan akan harta gitulah. Di sini saya akan membahas tentang kasus pembobolan PT Asuransi Jiwasraya yang terjadi pada Mei 2008. Kasus pembobolan PT Asuransi Jiwasraya atau perseroan merupakan tindakan yang telah direncanakan. Febri juga menyebutkan bahwa salah satu indikasinya adalah kondisi transaksi perdagangan saham yang dilakukan Jiwasraya, yang sudah didesain untuk membuat perseroan terus merugi sehingga kondisi keuangannya akan terus menurun. Dalam kasus korupsi dan TPPU Jiwasraya yang merugikan negara mencapai 16,8 triliun. Kejaksaan memenjarakan maksimal 8 terdakwa. Dua terdakwa Beni Tejoko Saputro dan Heru Hidayat, dua bos PT Hanson International dan PT Trada Alam Minera atau Trump Inkran divonis penjara seumur hidup. Dan yang terakhir, upaya untuk mencegah adanya korupsi. Yang pertama, memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Kedua,
memperlakukan wajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Terakhir, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.